Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Ayub pasal yang ke-29. Ayub pasal yang ke-29 ayat pertama sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan urayanya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadih dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, dan juga piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk dan perebut mangsanya dari giginya. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka berkabung. Saudara, apa pentingnya mengingat masa lalu? Adakah sesuatu yang bisa dipelajari dari sejarah? Itu semua bergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketika Ayub mengingat-ingat masa lalunya, ia menyadari beberapa hal. Yang pertama, Tuhan mengasihinya. Tuhan memelihara dan menuntun Ayub dalam situasi baik dan keadaan yang buruk pun Tuhan menyertai. Oleh karena itu, kedua, Ayub bertumbuh menjadi seorang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hidupnya diabdikan untuk menolong orang-orang yang kesusahan, menghibur mereka yang menderita. Tindakannya senantiasa adil. Bagi orang yang tertindas, ia adalah pembela. Dan untuk orang yang lalim, Ayub seorang hakim yang tegas. Kemudian yang ketiga,
Dengan kualitas hidup yang seperti itu, Ayub dihormati oleh banyak orang. Bahkan dikatakan orang muda hormat kepadanya dan para pejabat serta petinggi pemerintah segan terhadapnya. Kehadirannya yang menebarkan pengharapan, kesejukan, dan sukacita selalu ditunggu oleh orang lain. Namun, hal keempat yang juga disadari Ayub adalah ia tidak boleh ternina-bubu oleh masa lalu. Kenyataan itu sudah lewat. Ia tidak lagi menjadi penuntun hidup bagi sesama, pemberi sukacita bagi yang berduka, dan pendorong semangat bagi mereka yang putus asa. Nah, sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, kita menengok ke belakang pada kayu salib Kristus agar iman kita diteguhkan untuk menghadapi masa kini. Kita harus mengarahkan pengharapan kita ke depan, kepada janji Allah yang akan digenapinya pada waktunya. Mari jalani hidup ini dalam kasih, sehingga hidup ini berarti bagi diri sendiri, menjadi berkat bagi sesama, dan berkenan bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, yang tentu saja menjadi sejarah dan masa lalu. Biarlah itu mengajarkan kepada kami banyak hal, agar kami semakin bergantung kepada Allah. Pagi sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, tuntunlah kami, bimbinglah kami, agar kami senantiasa hidup dalam perkenanan Allah, dan kami senantiasa hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkatilah umat Tuhan yang sedang sakit, umat Tuhan yang bergumul dalam studi, perekonomian, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih, kami memulai hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.